Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatin iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabil kiram, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Shadaqal azimul ayah. Hadirin kiram, panjenengan para alim ulama, para kiai, para ustadzah ingkang tansah saya taati segala fatwa dan nasihatnya tentunya. Para sepuh, haji sepuh yang tuh kena bekten, bapak-bapak, ibu-ibu, serta adik-adik yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Masya Allah, keindahan pagi hari ini terpancarkan pada wajah-wajah. Inni wajjahtu wajhiya lillati fataros samawati wal ard. Masya Allah, menandakan bahwa keindahan-keindahan ini dan terlihat pada wajah kita, dan situasinya yang sangat menyenangkan ini menandakan bahwa apa? Keimanan kita terbina, keimanan kita telah terasakan dalam kehidupan ini nikmatnya iman. Karena dengan nikmatnya iman dan keimanan kita yang terbina ini menandakan bahwa adanya kecintaan Allah kepada kita. Kulo yakin tanda-tanda Allah cinta kepada kita ya sing teko iki, menciptakan suatu keindahan tidak hanya pada dirinya tetapi dalam kehidupan. Ibu-ibu, bapak-bapak kang kula hormati, wong sok ngomong tentang zuhud. Nggih. Kalau pengen ngerti orang-orang yang ahli zuhud dunia, ya saya niki sing berjamaah yang datang di sini niki. Apa no wajah sing sedih lah kita. Neng kene iki ora kelingan utang, ora kelingan. Nggih. Teng mriki rak kelingan utang. Nggih napa nggih? Ora kelingan kesedihan apa-apa, justru di sini apa? Kita terhibur. Karena apa? Memang Allah itu kecintaan kita menjadi keindahan yang ada saat sekarang ini karena masing-masing di dalam hati kita dibikin oleh Allah keindahan karena keimanan kita, sehingga sifat-sifat zuhud ya saat sekarang ini pengen rasakan. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pengertian zuhud itu seakan-akan apa? Meninggalkan dunia. Salah. Justru zuhud itu adalah apa? Untuk menghantarkan kita menjadi orang yang seimbang. Mula donga kan Robbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Jadi zuhud itu pengertiannya adalah bagaimana menciptakan kebaikan kehidupan kita ini di dunia ini untuk kebaikan di akhirat. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Karena sifat-sifat zuhud ini adalah apa? Adalah suatu keikhlasan dengan penuh kesadaran. Kita apa? Melakukan
semua didasari untuk Allah, sebagai ketaatan kita kepada Allah. Kepentingan diri, kepentingan dunia boten ditinggalkan. Tetapi apa? Tetapi nun sewu, menjadi keutamaan apapun yang kita lakukan di dunia ini semata karena Allah, untuk Allah, dan bukan untuk kepentingan yang lain. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Allah ngendikon Quran surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa. Jadi wong zuhud niku apapun semua disemangati apa? Perintah Allah. Untuk apa? Untuk ibadah kepadanya. Kalau temriki nak pengen mboten ibadah untuk Allah, lah apa? Nggih napa nggih? Wong kuwi niku biasane ning omah niku manun sewu, bar subuh ki ngantuke malah tekan kok. Betul enggak? Bar subuh ki rasane ngantuk. Loh, bener mboten? Ngantuk. Karena nafsunya apa? Yang berbicara kalau ngantuk itu nafsunya nafsu apa? Syahwat. Nggih napa nggih? Lah maka alhamdulillah masjid kita yang kita cintai Nurul Firdaus niki nun sewu, dengan berbagai kegiatan dimakmurkan. Loh, bener semangat jihad, orang-orang yang memiliki semangat jihad fisabilillah ya ada ngeten niki yang gelem memakmurkan masjid. Sehingga apa? Sifat-sifat zuhud orientasinya kepada Allah, akhirat, sehingga merasa apa? Allah cinta kepada kita, ini kecintaan. Karena sampai ada suatu hadis sahih itu bagaimana pernah Rasulullah Muhammad SAW cerita apa? Ini hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Rasulullah Muhammad SAW itu apa? Pernah didatangi oleh seseorang, dan pada saat itu orang itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan yang jika aku kerjakan Allah akan apa? Mencintaiku. Bahkan tidak hanya Allah, dan orang-orang orang-orang pun apa? Akan mencintaiku juga. Maka kepingin amal apa to ya Rasulullah sing kira-kira nuwun sewu saya bisa dicintai Allah, bahkan tidak hanya Allah ya Rasul, tapi apa? Bahkan orang lain pun, manusia lain pun cinta kepada kita. Jawabnya Rasulullah apa? Zuhudlah kamu kepada apa? Zuhud dunia. Nah, benar zuhud ini tidak meninggalkan dunia, tapi bagaimana apapun diorientasikan kepada akhirat. Carilah Allah ngendika, carilah apa yang dikarenakan Allah kepadamu itu untuk akhirat. Dan jangan lupa apa? Urusanmu dunia, tapi urusan apapun tetap apa? Diorientasikan akhirat. Man yatuhud dunia farakallahu alaihi. Kalau kamu orientasi kepada dunia, maka dikacau bahkan oleh Allah. Ini maniatul akhirah. Nak kabeh diorientasikan yang akhirat, seperti saat sekarang niki nak mboten akhirat enggak mungkin. Gini apa nggih? Lah buktine nuwun sewu. Niku apa? Yaitu Rasul ngendika jama Allah samlahu wa ja'alna ghinaw fi qalbi. Kamu dihimpun bersama Allah, berjamaah dengan Allah. Coba bayangkan penjenengan. Karena apa? Karena keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah. Sehingga apa? Dengan keimanan kita kepada Allah, sehingga apa? Allah cinta kepada kita. Karena sifat zuhud itu apa? Ada pada diri kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedikit saya pernah tentang keimanan ini saya sampaikan justru bukan pada jamaah muslim,
Niki kula masih ingat pada kula waktu masih muda kula niku ditunjuk sebagai ketua himpunan pekerja sosial. Nah, himpunan pekerja sosial, social worker group. Social worker group. Jadi pekerja sosial ini jadi ketuanya. Lah pada saat itu nun sewu itu di semua agama. Bahkan saya diajak ke ASEAN, terutama pada saat itu saya dapat diajak ke Filipina. Nun sewu ke Filipina, di sana nun sewu yang terlihat di ASEAN itu yang paling baik itu adalah pekerja sosial yang ada di sana. Lah nun sewu sengaja saya malah komunitasnya bukan komunitas Islam, justru non Muslim. Dari hampir 30 orang itu sama seingat, itu sing Islam mengopo telu. Dari 2 dari ormas, 1 dari Saimban. Kebetulan ketua delegasinya kulo dan seorang nun sewu biarawati jenenge Suster Krisintin Wayu wong. Cantik, cantas, hebat nun sewu. Dia pada saat itu nun sewu dia sebagai pelayan memberikan pelayanan di satu gereja sing wonten tenggene Semarang. Gereja niki gone daerah sing badhe tenggene pundi niku tenggene di jenenge Pengapon niku apa jenenge? Heeh. Nggih, jenenge kuwi gereja apa aku dhewe rak pati Katolik di sana nggih. Lah niku saya dijak. Ternyata di Filipina niku di katedral Nun Sewu. Alhamdulillah juga disiapkan satu ruang seperti kayak musola nggo salat. Itu ada seorang ngomong dengan bahasa Tagalog, aku dhewe rak ngerti. Tetapi juga ada bahasa Inggris, aku rada sithik-sithik ini. Mas kok oh ini bejiting, tadi sempat sujud. Nah, yang paling hebatnya begini. Waktu kula Nun Sewu, niki kula cerita nggih. Ternyata sebenarnya tertariknya orang kepada agama Islam itu sebenarnya kepada apa? Nilai-nilai akhlak. Nilai akhlak. Pada mau kunjungan ke tempat yang kita kunjungi, supir iki putri. Supir ini putri kulit hitam ngoten. Pakai celana ngoten niku, mau naik niku ya kan selamat pagi, selamat siang mungkin kalau bahasane ora pati dong. Nggih niku sebetulnya Nun Sewu menguasai bahasa Inggris iki yo enak banget paham nggih. Nah, tapi ada yang napa niku penterjemah. Dia juga aku kok kaget. Assalamualaikum. Supere niku putri, Bu, putri lho. Kulite ikene ya ana sing ireng ya, tapi luwih ireng. Nah niku. Dia assalamualaikum, Godmai mengatakan bahwa dia mohon maaf nanti kalau ada pelayanan saya yang kurang mohon dimaafkan. Dia merasakan bahwa kami pun berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon saya diizinkan nanti pada saat masuk sholat, dia masuk sholat duhur, bis ini akan saya berhentikan saya untuk melaksanakan sholat. Mohon izin. Nah, Nun Sewu bagaimana? Terus akhirnya Nun Sewu lah sengono wong kula lah saya juga enggak berani karena anak kula Nun Sewu biasanya saya nak sholat ngoten niku sebagai apa? Sebagai musafir iso dijamak, orang jamak tok, bahkan jamak kok kosor. Kenapa nggih? Nah, pada saat itu Nun Sewu orang-orang itu ternyata yang beragama non Islam kecuali itu alhamdulillah pada situ apa? Menunjukkan yang baik mengatakan diizinkan, Masya Allah. Nah, satu sekretar mengatakan ini ada satu hikmah ya Ustadz gitu. Jadi mudah-mudahan saya mengatakan ya mungkin nanti tolong disampaikan hikmah itu kepada kami ini. Ternyata
orang-orang itu sebenarnya juga ingin mengenal tentang ajaran Islam yang nun sewu notabene mereka itu menganggap bahwa Islam itu agama apa? Agama kejam, diidentikan dengan teroris. Ini pada saat itu nun sewu sepertinya menunjukkan kecintaan Allah kepada kita semua termasuk non muslim itu untuk apa? Bisa menerima sehingga sampaikan. Baik, tanda Allah ini. Jadi karena kecintaan, keimanannya kepada Allah, seorang supir, mungkin orang Afrika, orang bagaimana saya mengatakan, itu apa? Nah aku ngomong Papua, pada saat Papua sekarang lebih hebat Islamnya, gini apa nggih? Bahkan Universitas Muhammadiyah ada di Papua, betul kan itu? Di Irian, gini apa nggih? Nah, bahkan banyak non Muslim juga di Indonesia niki yang apa? Yang belajar di apa Universitas Muhammadiyah, bahkan tidak Muhammadiyah pun apa melayani mereka untuk mendapatkan beasiswa, betul enggak? Jadi nuwun sewu, memang di dalam kehidupan Islam itu ada dinilai pada akhlaknya, diorientasikan kepada akhirat. Bapak Ibu hadirin wa hadiratullah. Nah, saya ceritakan itulah kecintaan karena kepada Allah, sehingga Allah cinta kepada kita. Kan Allah tidak pernah tepuk sebelah. Nah, mula ono laki-laki atau perempuan remaja dan remaji yang merasa kecewa karena apa? Karena cinta tertolakkan. Gini apa nggih? Nah, aku cinta, dia ora cinta. Ning lain Allah, karena kecintaan kita kepada Allah, maka Allah apa? Cinta kita kepada kita. Sehingga apa? Terbentuklah sikap perilaku orang-orang itu apa? Dia nun sewu kepada nilai-nilai akhlak yang mulia. Ibu-ibu, bapak-bapak kang hormati. Di dalam Al-Quran surat Al-Hujarat, tepatnya ayat yang ke-7, maka dibuka. Allah ngendika Bismillahirrahmanirrahim. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Nyong nek kucinge melu ngaji kae. Iya nek nang gitu. Bu, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Dan akan tetapi Allah telah cinta kepadamu karena apa? Karena keimananmu. Bu, Pak, adik-adik, ingat keimananmu kepada Allah apapun di dasar kita sehingga kita menjadi orang yang zuhud dunia. Kenapa nggih? Diorientasikan kepada akhirat karena keimanan. Karena bagaimana kita akan Allah akan cinta kepada kita kalau apapun tidak diorientasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama si supir kuwi mau niki lo jelaskan kalau apa? Karena inilah karena kecintaan dia kepada Allah. Dan Allah tidak tepuk sebelah tangan. Kadang-kadang malah Allah cinta kepada kita dengan rahmannya. Kita kadang-kadang apa? Nyepelekke. Dengan kasih Allah diberikan apa? Hidup dan kehidupan. Gini apa nggih? Niki kula matur panjenengan, apa meneh rasa syukur. Angel, karena syukur itu termasuk apa? Termasuk barang langka. Gitu? Nah, dan niki. Ini walakinallah dan akan tetapi Allah apa? Hababa telah cinta kepada alaikum kepada kamu karena apa? Karena imanmu kepada Allah, keimananmu kepada Allah. Bapak Ibu, inilah sehingga apa? Wajadnahu fi qulubikum, dengan cinta Allah kepadamu karena keimananmu itulah hei arifin gitu. Dan termasuk para jamaah yang hadir di sini. Nah apa? Allah menjadikan apa? Iman itu apa? Yang kepadamu itu menjadi indah di dalam hatimu. Kalau dalam mukadimah nggih, bahwa wajah kita yang indah, yang menyenangkan, mengembirakan dan sebagainya ini karena apa? Karena kata hati kita tampil. Kenapa nggih? Dengan ikhlas datang, orientasinya ora golek mung kopi susu,
jajane barang kuwi. Wo, sego. Bungkusan kan lah. Ayo, kok pengajian apa jenenge jihad, kajian Ahad, nanti tolong datang ki mesti ana apa? Ana segone, tenan jebedungan. Yakin karena orientasinya bukan itu. Karena apa? Allah menggerakkan kita karena kecintaan kita. Hati kita menjadi indah, hati kita menjadi apa? Menjadi nun sewu. Hal-hal yang baik ada di dalam hati kita karena kita sehingga apa? Kita berlaku bersikap kebaikan. Nah, keindahan hati yang diberikan Allah Subhanahu wa taala karena apa? Cinta Allah kepada kita karena keimanan kita. Wa yainahu fi qulubikum, dan menjadikan imanmu itu yang kepada aku apa? Aku jadikan keindahan di dalam hatimu sehingga apa? Sehingga ora kober atina awake dhewe iki duwe rasa apa? Sifat ghadab dan syahwat. Gitu. Di situ apa? Tidak menyukai hal-hal yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Ora ono rasa benci kepada kita. Tidak ada suatu apa? Kemungkaran, apa kefasikan. Dijelaskan Allah Subhanahu wa taala, wa qaroha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyana, dan apa? Sehingga dengan keindahan hatimu itu dijadikan oleh Allah dengan keimananmu kepada Allah karena cintaku kepada hatimu menjadi indah apa? Ora kober di dalam hati kita, apalagi bersikap apa? Nun sewu, berbuat kekafiran. Kenapa? Allah ngendika wa qarha ilaikumul kufra. Sehingga apa? Dan menjadikan kalian itu apa? Benci, apa tidak suka kepada apa? Kekafiran. Bu, Pak, berarti Allah niku nun sewu cintanya apa? Untuk membentuk diri kita menjadi orang yang baik. Orang duwe rasa apa? Rasa sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Kenapa nggih? Pengingkaran. Tidak sekedar nun sewu, kita mengucap la ilaha illallah ki mau. Adzalaki anahu la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Berarti menggantungkan hidup kita semata kepada Allah, bukan kepada dunia. Sehingga akhlak kita terbentuk dengan baik. La ilaha illallah, tidak ada kesombongan. Sikap perilaku ibadah kita, ibadah mahdoh termasuk sholat tadi dikatakan lillahi ta'ala, sifat akhlak ikhlas. Allahu Akbar, karena keimanan kita hanya Allah yang maha besar, maka kita tidak merasa apa? Diri kita besar. Walaupun kita sebagai pejabat, dipercaya di dalam pemerintahan, dipercaya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam organisasi, dia nggak sombong kan. Tapi apa? Saya lembah manah, menunjukkan akhlakul karimah, bahwa apa yang dia emban itu adalah amanah yang nanti akan dipertanggungjawabkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Apapun yang ada pada pundak panjenengan, kekuasaan diberikan pada ormas, kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada negara, itu adalah satu kepercayaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diorientasikan harus kepada semua lakukan oleh Allah. Akhlaknya akan baik. Dia akan tidak suka kepada apa? Kepada kekufuran. Juga termasuk apa? Wal fusuqa, termasuk yang berwarna fasik, kejam, karena dengki, iri, serai, jahil, metakil, bakhil, util, cetil, metitil, mulai kaya buta. Lah kuwi nak mati matane. Ora to ya bener-bener. Napa nggih? Allah mengajarkan Islam itu berfasik apa mereka Islam dikatakan teroris, pekok. Dia nggak tahu nih firman Allah Al-Hujurat ayat yang ke-7. Karena keimanan dalam Islam itu kecintaannya kepada agama, kecintaannya kepada Nabi, kecintaan kepada gitu, keimanan kepada Allah, kecintaan kita kepada semua ajaran Allah.
Nuwun sewu kula matur panjenengan. Dibentuk manusia yang apa? Yang akhlakul karimah. Kejam, tidak ada Islam itu kejam. Gini apa nggih? Nah, bahkan apa? Wal isyana, yaitu apa? Juga tentang apa? Kedurhakaan. Jadi menciptakan apa? Hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang soleh dan soleha. Anake ora ana sifat duraka. Ngrosok prihatin aku ana anak kok apa jenenge gawe krekosane wong tuwa. Ki napa nggih? Gawe susahe wong tuwa. Dia ingin selalu apa? Karena dia cintanya kepada Allah ingin bikin apa? Kebahagiaan dengan cara apapun. Sifat malas tidak akan dimiliki oleh apa? Oleh mereka-mereka generasi muda. Ki napa nggih? Dia menciptakan dirinya apa? Mencontoh Rasulullah. Lho Kanjeng Nabi niku nuwun sewu. Tidak pernah nganggur. Kenapa nggih? Masa kecilnya jelas. Monggo silakan buka di kita atau apa. Nuwun sewu nak maulid bareng ku mbok ora mung maca berjanji saya jalur janji tapi apa? Dipahami itu. Nggih. Di sirah apa Nabawiyah. Nah niku sejarah. Nah niku. Mangke nek arepanu nyilih buku nggih kula kathah niku. Nggih napa nggih? Monggo. Nah, belajar. Rasulullah niku nuwun sewu pekerja keras. Karena perintah Allah juga demikian. Nah, nggih. Tidak kuciptakan kaum manusia untuk apa? Untuk kerja keras. Nah, khalatul apa? Hanya apa? Fikabat bekerja keras. Dan niki nggih. Bersikap apa? Tidak durhaka. Soleh dan solehah. Allah ngendika ulaika humur rasyidun, dan mereka itulah orang-orang yang apa? Mengikuti jalan yang lurus. Kula nuwun sewu, orang-orang yang selalu jalan yang baik dan yang lurus yaitu tadi. Dia tidak apa? Tidak suka kepada kekafiran, dia tidak suka kepada apa? Kefasikan dan kedurhakaan. Nah, lebih lengkap diceritakan oleh di dalam sing kula waca ing kitab niku don sewu, ternyata ada satu hadis riwayat Ibnu Hibban nggih niku sanadnya masih yaitu kaitan dengan zuhud yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya itu dari Sahal bin Sa'ad As-Saidi niki nuwun sewu. Langsung Rasulullah niku ndikana apa? Qad aflaha manakhlasa qalbahu lil iman. Bu, Pak, adik-adik, qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa? Man akhlasa qalbahu lil iman, yaitu siapapun orangnya, siapapun mereka. Oleh Rasulullah mendika, apa orang yang beruntung itu? Yang selalu memurnikan hatinya dengan keimanan. Kalau mriki penyanyi kira-kira sadar nggak bahwa kita datangi terbina iman kita karena kecintaan Allah kepada kita, sehingga hati kita menjadi indah karena siapa menjadikan keindahan Allah Subhanahu, maka dia menjadi orang yang beruntung. Jambiro iki. Lah orang yang beruntung lah Allah Subhanahu wa taala. Dawe Kanjeng Nabi niku kenapa? Terbinanya hatinya dengan iman. Rasulullah ngendika, sehingga apa? Dia waja'ala, dan Allah apa dijadikan orang yang tadi karena hatinya yang indah, karena keimanannya dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menjadi orang beruntung. Karena apa? Keberuntungan adalah waja'ala qalbahu saliman, dijadikan hati yang selamat. Walisanahu sodikon, nak ngomong bener apik, iki wae wingi
Iyanya lho. Ana rak bakul ngono? Wong ya teko. Gila. Gino apa nggih? Iki ya sekelo iki Bu, sekelo. Tekan ngomah wulung. Ya ana sing ngono kuwi. Wong ya teko. Gilani. Gino apa nggih? Lah nak wong pancen cinta kepada Allah, Allah cinta kepada terbina hati kita menjadi indah, maka apa? Dia apa? Isine mung takut pengingkaran. Takut berbuat kejam. Loh, Islam loh iki Allah sing ngendika, Rasulullah yang menegaskan. Rungokno kupingmu sing ngomong Islam iki jare teroris. Jengkel aku. Nah Islam ini apa? Atina akan selamatkan apa? Lisannya terjaga, nak ngomong bener, ora berbohong, lulus ya lulus, ora lulus lulus, sekolah ya sekolah, ora sekolah ya ora sekolah. Kenapa nggih? Rasa gawe ijazah, ana lak sing ngono, ana. Kuwi duwe bingung kok. Bahaya nak jadi pemimpin pembohong tenan, berbahaya enggak? Hati-hati. Ayo kita jaga negara ini biar dimiliki oleh pemimpin yang berakhlakul karimah. Kenapa nggih? Donga kula kalih nuwun sewu Pak, sapa jenenge Pak Prabowo niki apa selalu biar benar ada ancaman bagaimana. Saya yakin yang hak yang batil tidak akan bisa dicampur aduh. Memang KPK ono strategine kok. Kenapa nggih? Mula nak ngomong politik niku boleh saja karena Quran mengajarkan politik namanya siasah, strategi boleh aja. Sing penting dasare yaqdahuna fadla minallahi wa apa? Cari karunia Allah tapi jangan lupa ridhonya. Sehingga apa? Kita berjalan di jalan yang tadi dikatakan oleh Allah. Maka wis percaya wae, aku ndonga tok isane ora iso berbuat apa-apa. Kira apa nggih? Urus karo wong-wong sing kira-kira ora bener niku. Kuwi malu wa ja'ala qalbahu saliman wa lisannahu shadiqan wa nafsahu mutmainatan. Nafsunya menjadi apa? Jiwanya menjadi tenang. Nafsu mutmainnah yang mengantarkan kepada surga. Kenapa nggih? Al-Qur'an surat apa kuwi aku dhewe ora pat lali yo. Bahkan apa? Dikatakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal khaliqatahu mustaqimatan. Juga apa? Oleh Rasulullah seperti apa dikuatkan oleh Allah tadi. Apa? Jalan yang lurus. Dengan apa? Yaitu dan dengan apa jiwa disambi tenang dan apa? Dan akhlaknya menjadi akhlak yang lurus, akhlakul karim. Nun sewu. Kenapa? Kecintaan kepada Allah, memahami apa yang dilakukan itu tidak hanya dalam ibadah mahdzah, tapi ternyata apa? Mampu mensikapi dalam sholat kita, dalam puasa kita, di dalam haji kita ini apa? Diorientasikan kepada apa? Kehidupan ini menjadi apa? Wong liya ora mung seneng ning awake dhewe, iso nyenengke wong liya sehingga apa? Kita pun ikut seneng. Jangan harap kita akan bahagia kalau kita tidak pernah membahagiakan orang lain. Jangan seorang suami akan hidup bahagia kalau dia tidak merasa ingin membahagiakan istri dan anak-anaknya. Dengan apa? Sikap perilaku yang baik. Kenapa enggak? Sebaliknya demikian. Dan anak-anak akan jadi bahagia karena apa? Melihat orang tuanya memperhatikan dengan apa? Memberikan suri dan yang baik kepada kita. Karena apa? Kecintaan kita kepada Allah dan Allah cinta kepada kita karena keimanan kita. Jadi karakteristik Nun sewu, keimanan itu dilihat pada apa? Sikap perilaku kita. Jangan mengatakan diri kita orang Islam kalau kita tidak mampu menyelamatkan orang lain, apalagi menyelamatkan diri kita. Mula apa? Wong Islam itu apa? Semangat pasrahnya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nggih? Pasrah, menggantung kita pada Allah. Kita enggak mengingkari karena kita sudah mengatakan bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, monggo waktunya masih ada. Kalau mau ada yang bertanya silakan. Ayo, aku kepingin tanya jawab nih pengajian. Kita Quran sing takoni jane paham apa ora? Nak paham berarti ora butakon. Duh saya Bunda yang saya sayangi, maaf sudah lama nggak pernah ketemu, sehat ya Bunda. Masya Allah. Monggo ada yang bertanya. Aku ben tertantang ngono lho. Ora ketok balik PKK. Pekok. Iya Mas ya. Saya penyampai saja. Perkara hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak jamaah tat aku mohon petunjuk, mumet aku sirai. Petunjuk itu adalah milik Allah. Nabi mengatakan innama annamu baligh, sesungguhnya aku hanya penyampai. Nabi aja mengatakan aku hanya penyampai, maka sifat tablik. Gimana Bang? Penyampai, wallahu yahdi, dan petunjuk itu adalah kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Sing penting apa? Kita selalu apa? Ihdina siratal mustaqim. Ayo monggo silakan ada yang bertanya. Iki dibarke jam 6 ya suwi lho ngomongane iki. Oh, monggo diunjuk. Ono sing angkat-angkat to? Lah undut ora apa-apa. Ayo monggo silakan. Masyaallah. Kula nuwun sewu, kalau saya mengisi kalau ada kekurangan atau aku dikritik Pak Arifin aja ngene iki aja ngene. Wong kadang-kadang nuwun sewu. Keblondrok nak ngomong niku. Muni kakekane metu. Jamaah ono sing muni kakekane padahal nuwun sewu. Biasanya kayak kakekane niku nak apa niku jenenge istilahé Semarang niku apa jenenge? Kuwi apa kuwi? Oh miso nggih niku nggih. Oh ngono lah. Ana naning apa ki sahabat Gus Miftah ku nak ngaji yo. Miso-miso ya. Oh, ngono bareng metu. Ya memang kadang-kadang nuwun sewu. Niku Pak Arifin ya memang kudune melihat apa yang datang gitu loh. Wah nuwun apa yang ngerti niku wah. Mula harus hati-hati. Qurannya bil hikmah maidatul hasanah. Karena nuwun sewu kadang-kadang golek ben iso guyu. Mula ora ngaji istri saya, "Om wis sepuh nak ngaji ra usah lucu-lucu." Lho kok ngono, wong penyen rak lucuwe wis lucu. Lah iya, lha ngono penyen jajal penyen ngilu kan kaya kirun. Ya Allah, nggih. Jadi Bapak Ibu, monggo ada yang satu bertanya, yang boleh yang lain nggih. Banyak alhamdulillah jamaah yang tahu niku terus bertanya tentang apa. Kemarin tentang tradisi nuwun sewu. Wong teko nggen kula nyuwun Pak Yai, kula keping anak kula kudu diruwat. Loh, sing ngudokke sapa nggih. Tapi karena nuwun sewu sosok niku karena sudah terbentuk dalam jiwanya, ya kita lakukan tapi apa? Dengan cara yang lurus nggih. Dan niku banyak kemarin kebetulan kula nggih dianggap sebagai seorang budayawan yang tidak untuk apa? Untuk selalu bukan untuk menyatukan adat dan syariat, budaya dan agama, tidak akan bisa bersatu. Karena apa? Sumbernya, tapi bisa seiring sejalan. Gini apa nggih? Cah angon penekno bilimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno. Gitu apa nggih? Kanggo apa basuh dodot tira TBC. Tahayul, bid'ah dan khurafat. Harus apa? Dicuci. Dengan apa? Dengan keimanan dan keislaman. Gitu no? Dodot tira kumitir bedaing pinggir. Jadi dodot niku ageman. Ono agama pemahaman adalah yang apa? Yang tidak sesuai syariat adat itu apa? Diluruskan. Bukan malah dibuang, jangan diluruskan. Orang percaya tentang ruwatan itu adalah bukan ajaran agama, mungkin ajaran agama lain. Nun sewu, saya juga mengatakan bukan mengharamkan tahlilan. Justru kalau saya apa? Tradisi ini apa?
diluruskan. Ana wong ngomong, aku ora salat ora apa-apa, sing penting apa? Aku wis tahlilan, kuwi pekok. Ana sing ngono kuwi, nggih napa nggih? Bahkan lebih wajib tahlilan ngoten niku daripada salat. Padahal salat kuwi ana tahlil itu memang diperintahkan. Nggih napa nggih? Gitu loh. Ora usah nuwun sewu, ora ana dasare ngeden-ngeden tedun ngono malah. Nuwun sewu ya. Nah, itu nuwun sewu. Ayo majelis kudu apa? Kita tidak perkara tahlilan ning majelis diperintahkan. Nggih napa nggih? Nah, jamaah. Wala jangan berpecah belah. Tafarruq Nabi mengatakan, dhafun. Kamu berpecah belah maka apa? Menjadi lemah. Kelemahan Islam itu karena apa? Masalah nun sewu. Khilafiyah itu kan bukan perbedaan, tetapi pilihan. Dan semua apa? Semua itu ternyata menjadi apa? Kita semua menjadi apa? Menjadi aktif, giat. Ya napa nggih? Di dalam bermajelis. Tolong nun sewu, maka aku Arif ini Muhammadiyah apa NU? Islam. Ya napa nggih? La ilaha Muhammad. Oh, ini Perserikatan Muhammadiyah kan ya begitu. NU juga sama. Ya napa nggih? Nah niku nun sewu. Jadi kita lebih kembali kepada sunnatullah sunnatul Rasul yang dimana semuanya itu bisa madhab apa? Semuanya madhab selama itu bisa dianu menjadi satu ijma, tidak ada satu masalah. Sing penting golek ridane Gusti Allah. Perkara tampa karo ora ku ora urusane awake dhewe. Kenapa nggih? Garek gumantung niate. Pun nun sewu. Sing sosok kadang-kadang banyak orang tak aja ngundang Arifin ora asli Muhammadiyah. Aja ngundang Arifin kae NU gadungan terserah. Kuwi niku nate yo pindahan anyar ana kiai dikabari kae wong Muhammadiyah. Jam nak temong tak ngoni mimpin tahlil. Kula nate jamaah datang panjenengan mangke segate kiyaine kon mimpin tahlil ora usah teko. Lambemu yo teko tangga ki nggotong karo ngrenggo. Menghormati tangga itu apa? Hukumnya wajib. Wajib, jangan dikira diundang tahlilan mangkat berkat tok. Ya Pak Yai. Pak Yai dur mandok-mandok iki cocok iki Kiai iki cangkeme apik tenan padha aku ya. Maaf, kalau nak ngomong belak-belakan. Banyak tidak suka kepada saya, silakan wong donya ki sini seneng karo ora. Omongnya panjenengan bojoku wis ora seneng karo aku. Buktine apa? Mengkurep. Wis mengkurep ngono ki oh iki jengkel mbek aku ki aku. Tak paringi tak ambung, sengok. Nah, terus mlumah. Tangane njaluk ndi duwite. Guyon nggih, guyon. Lah kula matur panjenengan. Ini nggih napa nggih? Ayo masjid apa ki jenenge? Nurul Firdaus ini betul-betul menjadi apa? Sarana kita untuk mencapai Jannatul Naim, Jannatul Firdaus. Mangke nuwun sewu engko supire Pak Yai sapa? Pak Dul ya toh. Nah niku supire dengan penumpange. Oh. Rasa ngewot sirotol mustaqim. Ayo kita makmuran, nggih napa nggih? Nah, Allah wong nggo duit 2000 dilebokke kotak ngono wis Gusti Allah senenge ra jamaah. 2000 lho niku. Gitu, 500-an sisan kritik. Nek kono meneh lha kuwi kan apa niku? Nggih napa nggih? Nah, setiap subuh datang 2000. Ora akeh, sing penting niate. Nggih napa nggih? Saya akeh, saya ikhlas, masyaallah. Nggih napa nggih? Nah niki. Ada yang tanya? Nggih, monggo nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya ini masalah ziarah ke orang tua. Nggih. Itu keutamaannya seperti apa? Dan mau nanya misal penaburan mawar, terus kalau di rumah misalnya selamatan. Nggih.
Ngeten nggih. Saya matur, ziarah itu pernah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya saya insyaallah kapan-kapan tak tampilkan nggih. Nah, ziarah itu sebenarnya nun sewu pernah dilarang. Karena apa? Karena pada saat itu banyak orang imannya tidak kuat. Dan yang jelas ziarah pun juga setelah itu diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, terutama kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Karena fadilahnya ziarah, manfaat kegunaan ilmunya ziarah itu sebenarnya apa? Nanti insya Allah kami yang jelas diperintahkan setelah Islam ini dipahami dengan penuh keimanan. Karena nun sewu ukuran iki muslim gitu, mukmin gitu apa nggih? Nah, gitu apa nggih? Terus apa? Muhsin, terus lisin, baru muttaqin. Jadi nun sewu setelah banyak yang bertakwa, sehingga apa? Sehingga ziarah itu juga diperintahkan oleh Rasulullah. Dasarnya apa? Mangke kula tunjukkan pada panjenengan. Nah, tapi perlu diketahui bahwa ziarah itu karena sebelumnya nun sewu Islam memperbolehkan, itu menjadi satu adat daripada nun sewu agama lain atau kepercayaan lain. Tetapi ternyata tujuannya berbeda. Ora njaluk sing urip, malah njaluk sing mati. Apa meneh njaluk yang maha hidup. Kenapa nggih? Nah, ini menjadi apa? Menjadi musyrik. Sehingga nun sewu kalau perlu apa? Fadilah dan hikmahnya ziarah itu banyak sekali. Sing gampang apa? Pertama, untuk diri kita zikratul maut. Ingat kematian. Kullu nafsin dha'iqatul, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dengan ingat kematian itu dia akan apa? Akan selalu berbekal kepada dirinya pada saat ditanya menghadap kepada Allah yang disebut Yang kedua, kalau kita datang kepada makam orang tua, jelas itu birrul wali, bakti kita kepada orang tua. Apa ya? Di antaranya gitu, iya. Karena apa? Dengan ziarah itu ada kita rasa, apakah ada bakti Allah, bakti anak kepada orang tua. Nun sewu. Setelah orang tua tiada, banyak sekali. Sing ketok wae as-sholatu alaihima wa istighfaru lahuma. Kenapa nggih? Nah, termasuk apa? Juga apa? Silaturahmi di antara kita. Hormati para apa? Para sahabatnya. Akrimu shodiqihima. Banyak itu hadis sahihnya dari Bani Salimah. Nun sewu, termasuk tadi malam kula diundang tentang hol. Hol ku apa? Saya katakan itu tradisi. Tapi apakah ada perintahnya? Kula matur, itu sebagai sarana. Peringatan maulud, peringatan apa? Apa jenenge? Peringatan nuzul Quran, termasuk peringatan kematian, termasuk selamatan. Gini apa nggih? Itu semuanya sarana. Ora beda kita sholat nganggo sarana. Apa? Pakaian. Iso sarungan, iso katokan. Gini apa nggih? Iso jubahan. Sing penting apa? Syariatnya tertutup aurat. Gini apa nggih? Silakan. Pendengar arep nganggo apa sing penting apa? Nganggo mukena. Nganggo ngetos sing separo, apa sing lurus, apa sarungan ngisore, dhuwure kudungan, iki tidak masalah. Sing penting tertutup sesuai syariat. Kenapa nggih? Niku sarana, ora beda. Peringatan-peringatan termasuk kaya kajian seperti ini. Kenapa nggih? Gitu loh. Digawe sing akal. Nah, Pak, dos pundi nak selamatan tidak ada masalah. Dalam rangka apa? Silaturahmi, menghormati para soheh. Kapan-kapan diundang. Aku kei judul. Iki kaitannya apa? Nanti akan kita bahas bersama. Hadis soheh, kita apa nggih?
Nah, memang secara tersurat tidak ada, tetapi tersirat. Apakah itu kota ate gatuk? Bukan. Karena kita belajar apa? Tentang tafsir Quran. Jadi nafsirnya juga seorang ulama. Dan itu kenapa? Dengan secara akal sehat juga apa? Karena Islam tidak masuk akal, semua masuk akal. Terus kembang dos pundi niku ada tradisi. Ada perintah apa? Untuk memberikan keharuman. Padahal harum itu artinya apa? Dengan doa Robbi firli wali daya warhamhuma kama robbaya nisahira. Kenapa nggih? Bahkan Quran juga ada kok. Jadi kok niku Robbana Robbana fafilana dunubana wa kafirana sayatina wa tafana ma'abrar gitu. Ya wa ampuni dosaku, salahku dan matikan aku sebagai matinya orang-orang soleh. Jadi nuwun sewu. Jadi boleh silakan ziarah, tapi selama ziarah itu harus benar lurus karepe. Dan gitu, nak penyanar bancaan barang bukan orientasinya nuwun sewu, sedekah bisa cuma dalam situ kok. Nah sedekah ki nak ana ora ana rezekine aja ngutang-ngutang durung anak-anake. Enggak usah. Kenapa nggih? Nah, Latinun ini saya sedikit saya sampaikan seperti itu. Jadi monggo silakan, tidak ada masalah. Yang jelas ada dasarnya. Yang jelas kalau ngomong adat jangan sampai melanggar syariat. Budaya monggo, tapi sesuai dengan agama. Ojo menurut saya Islam Nusantara Akhir Sirat mengatakan berdasarkan budaya. Yang tidak budaya maka nun sewu, bahkan mengatakan NU adalah agama. NU itu salah. Saya markan salah padahal koncoku kuwi. Waktu apa? Waktu mondok tenggene Al Munawir. Memang dia itu orangnya segitu itulah nun sewu. Saya bukan Islam ya Islam lah, ora ono Islam NU, Islam Muhammadiyah. Ki napa nggih? Nah, sing penting hidup kita manfaat. Sedikit dados nun sewu diambil nun sewu hilangkan sifat mudorotnya, apalagi sampai kepada pengingkaran. Tetapi apa yang positifnya, ambil yang baik. Gini apa nggih? Nah itu baik. Gini apa nggih? Silakan. Terus kembang bareng sebenarnya nun sewu. Kalau mileno orientasine nun sewu ora kanggo sing mati. Kita sedekah nukoni kembang. Gitu. Gini apa nggih? Ndak ada masalah. Wong kehidupan kok. Jangan kira nak penyanu jajan itu tidak memberikan kehidupan, mereka kehidupan. Mula-mula niku nun sewu. Nak tuku-tuku orientasinya apa? Sama halnya apa? Membuat bahagia orang lain. Monggo silakan, tidak juga ada pakai haram. Udah ada perintah nun sewu. Monggo silakan diambil niatnya yang positif. Hadis sahih itu. Inama amalu biniat. Inama amalu biniat. Semua amalan dari mantung pada niatnya. Itulah yang kami sampaikan. Insya Allah kita jauh sifat-sifat nun sewu. Pak Arifin itu sebahat mendekati. Ya silakan orang mengartikan demikian. Kalau kita niatnya untuk membahagiakan orang lain tidak ada masalah. Caranya ada bagian yang lain banyak cara. Tapi semuanya itu kalau niatnya untuk membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain, berarti kita menjadi bangsa. Ada nih? Jadi ini, mari akhlak yang baik adalah mampu berikan yang terbaik, tidak hanya dirinya, tapi keluarganya, tanggone, masyarakatnya, dan kehidupan ini dengan yang baik. Sebagaimana Rasulullah tidak pilih dia apa, semuanya adalah menjadi apa? Saudara. Mulai non saya ucapan pemerintah Pak Harto biar di GBHN ada namanya tri kerukunan. Gini apa nggih? Nah, rukun antar umat, rukun inter umat, rukun pemerintah dan dengan umat. Gini apa nggih? Nah ini kunun sewu dijaga dengan apa? Kehidupan Pancasila. Dan Pancasila bukan nun sewu musuhe agama, tapi justru Pancasila itu adalah lahir dari apa? Dari agama Islam. Paham nggih? Demikian. Kita sikap belakangnya ya Pancasilais, berketuhanan, berkemanusiaan, rukun, musyawarah dan adil untuk semuanya. Kenapa nggih? Dan diajarkan dalam Al-Qur'an. Insyaallah mangke
semuanya itu akan jadi baik. Monggo demikian cukup nggih, wis padang kok nggih. Nah, semoga apa yang kita lakukan ini menjadi apa? Menjadi suatu materi bahan bagi kita semuanya untuk selalu baik dan terus tambah baik. In uridu ilal apa islaha mastata'tu, Allah ngendika. Tidak ada satu tujuan lain kecuali apa? Memperbaiki diri. Memperbaiki di hari ini harus lebih baik daripada hari, sehingga menjadi orang yang beruntung. Qad aflaha, sungguh mereka beruntung. Kenapa nggih? Ini yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah meneguhkan hati kita dengan doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladun rahmah innaka antal wahhab. Rumah tangga kita di Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, sehingga kita baik dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan diterima semua ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun salina walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf afna minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.